Dimaksud utusan adalah Yesus itu sebagai apa di sini katakan Bapak Ibu, dia utusan itu artinya Yesus sebagai sentral. Dialah sentral dan dialah petunjuk itu sendiri. Kalau nabi itu menunjukkan bagaimana hidup yang benar, kalau Yesus katakan dialah sentral, dialah pusat tujuan hidup seluruh manusia, makanya utusan itu artinya dia disahkan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau dia disahkan berarti dimeteraikan supaya orang jangan salah memandang kepada yang bukan Yesus. Jangan memandang kepada yang bukan Yesus. Pandanglah Yesus sebagai sentral, pusat yang menjadi harapan sesungguhnya, yang menjadi sentral kehidupan manusia, yaitu Yesus Kristus. Sentral. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sentral kehidupan kita bukan nabi, tetapi Yesus Kristus. Tidak pernah nabi itu menjadi sentral kehidupan. Yang jadi sentral kehidupan tidak dikatakan oleh Bapa di surga, inilah nabi yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tidak. Bapa mengesahkan Yesus sebagai meterai, dialah sentral supaya semua mata tertuju kepada dia, bukan kepada nabi-nabi. Karena dialah sentral yang bisa menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, dari kebinasaan kekal. Dialah satu-satunya sentral hidup manusia. Itu utusan artinya. Jadi kita harus mengerti tentang utusan. Utusan ini bukan tentang kelas, tentang level atau derajat. Utusan ini sebenarnya derajat yang sama, tetapi Bapa mengutus anaknya, dialah sentral. Bapak Ibu, Prabowo itu sebenarnya Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ketika dia dipilih menjadi presiden, dia menjadi sentral atas seluruh warga Indonesia untuk melihat dan juga mendukung bahwa pemerintahan bukan di tangan masyarakat lain atau orang lain, tetapi Prabowo. Sama seperti itu, Bapa dengan suara di surga dengan lantangnya, inilah anakku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Yesus, ini sentral. Jadi utusan itu adalah sentral kehidupan bagi dunia. Jadi bukannya nabi, ya. Nabi nggak bisa menyelamatkan. Nabi hanya memberikan petunjuk, dan nabi itu sendiri bukanlah petunjuk. Dirinya bukanlah petunjuk, bukanlah sentral. Tetapi Yesus itu sentral, Bapak Ibu ya. Jangan kita berpegang kepada nabi supaya harapanmu tidak sampai. Kalau harapanmu tidak sampai karena kau berpegang kepada nabi-nabi, keyakinanmu akan tidak sampai kepada tujuan. Ketika harapan kita kepada Kristus yang adalah sentral hidup, engkau sampai ke surga. Jadi ini penting sekali arti utusan, supaya tidak lagi bertanya-tanya, ya. Sentral itu menyangkut utusan. Kemudian juga utusan itu apa artinya? Artinya utusan itu datang dari surga, bukan dari bumi. Orang yang lahir dari bumi secara alamiah itu tidak bisa menyelamatkan karena semuanya berdosa, dan nabi sendiri tidak bisa menyelamatkan. Ketika nabi-nabi itu menyampaikan petunjuk Tuhan, nabi-nabi itu sendiri dikuduskan, tetapi tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Nabi-nabi itu sendiri tidak bisa membela dan juga tidak bisa melindungi secara kekal, nggak bisa. Nabi-nabi tidak bisa mempertahankan orang-orang yang percaya kepada Allah. Dia hanya memberikan petunjuk, dan dia hanya memberikan perintah-perintah yang Tuhan sampaikan untuk dia sampaikan. Nabi bukanlah petunjuk itu sendiri, tetapi Yesus katakan, akulah petunjuk, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang kepada Bapa. Dan hanya pernyataan ini hanya ada di dalam diri Yesus. Sesungguhnya aku, itu berarti dia sendirilah pusat petunjuk itu sendiri. Jadi bukan nabi-nabi, ya. Nabi-nabi bukanlah harapan yang harus kita pegang. Justru itu membawa kita kehilangan sesuatu yang berarti, yaitu hidup kekal. Justru kita kehilangan hubungan dengan Allah kalau kita berpegang kepada nabi-nabi, karena nabi-nabi tidak bisa menguduskan, tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa memberikan pendamaian dengan di surga. Tidak bisa nabi-nabi ini membawa orang kepada kehidupan kekal. Tidak ada pernyataan nabi-nabi selain Yesus Kristus. Dia sanggup memberikan hidup kekal.
Jadi kita harus mengerti utusan yang spesial ini. Utusan yang spesial ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ini betul-betul ya keluar dan datang dari Bapa. Berarti utusan spesial itu keluar dan datang dari Bapa. Tidak pernah Bapa menyatakan, firman-Nya menyatakan ya Nabi itu keluar dan datang dari dirinya. Tidak pernah ada pernyataan keluar dan datang dari Bapa. Tidak pernah. Hanya anak Allah yang bisa. Kalau dia anak Allah berarti dia Tuhan. Ya, anak Allah berarti dia Tuhan. Allah Bapa punya anak, berarti dia juga anak Allah. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita nggak mengerti. Berarti yang keluar dan datang itu bukan Nabi, tetapi anak Allah. Beda sekali Bapak Ibu. Sebutan anak dengan sebutan Nabi beda sekali. Dan selalu diiringi oleh malaikat Tuhan. Ketika Yesus mau datang, malaikat menyampaikan bahwa inilah Tuhan, anak keturunan Daud. Bukan berarti keturunan sila-sila secara daging, secara biologis, secara iman, secara iman. Jadi secara iman, garis keturunan orang Yahudi sampai kepada kekristenan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sama, Tuhan yang sama ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah orang Kristen. Allah Ishak dan Allah Yakub adalah orang percaya kepada Yesus Kristus. Benih-benih keyakinan iman itu dari keturunan Abraham, bukan berarti Yesus itu dari sisi keturunan, tetapi terjelas bahwa garis keturunan, yaitu garisnya di mana Tuhan mengadakan perjanjian itu sampai kepada Yesus, sampai kepada orang percaya. Seluruh dunia yang percaya akan diselamatkan oleh Yesus. Inilah Yesus, inilah menjadi pusat sentral, sehingga kita mengetahui bahwa dia datang dan keluar dari Bapa. Dan inilah yang dinanti-nantikan dan diyakini dialah satu-satunya menjadi jaminan untuk seluruh kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sudah sampaikan tentang kebenaran ini. Jangan katakan dia adalah utusan-utusan yang menurut anggapan yang diutus begini, yang diutus itu sudahlah selesai. Kita menolak dan kecewa dengan itu. Jangan Bapak Ibu ya. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan. Jangan menjadi kecewa dan menolaknya ya. Itulah yang dinyatakan oleh Bapa di surga kepada kita semua. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan anak-anak, anak yang dikasihi. Kalau membaca Alkitab, bacalah dengan benar ya. Jangan juga ditambah dan dikurang, dan juga jangan juga dibelok-belokkan dan menurut pengertian diri sendiri. Nubuatan itu dilahirkan bukan berdasarkan kehendak manusia. Nubuat itu didasarkan oleh kehendak Allah. Firman Tuhan itu diilhamkan. Memang betul ditulis oleh manusia, tetapi diilhamkan Allah. Hati-hati dengan firman Tuhan. Kalau Anda salah menyimpangkan satu ayat, memenggal ayat-ayat demi tujuan untuk kepentingan-kepentingan sesuai dengan pribadi Anda, salah besar ya, salah besar. Anda sudah tersesat. Jadi mengerti tentang utusan Allah itu bukan menyangkut tingkatan atau derajat, tetapi menyangkut bagaimana Yesus itu datang dari surga. Kita datang dari bumi ya. Seluruh nabi datang dari bumi. Kalau datang dari Bapa tidak pernah dijelaskan. Nabi-nabi datang dari Bapa, tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Pernyataan yang ada adalah Yesus datang dari Bapa. Jadi tidak ada yang disimpangkan atau tidak ada yang pernyataan-pernyataan yang membelokkan firman Tuhan. Kalau membelokkan firman Tuhan berarti dia penyesat. Dan makanya penyesat itu dia katakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melakukan sesuatu mujizat? Itu sihir, itu sihir. Bukankah aku juga menyebut namamu? Itu kebohongan dan dusta belaka. Dan Bapa di surga mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Ya, enyahlah engkau. Aku tidak mengenal engkau, dan aku tidak sama sekali tidak tahu tentang engkau. Penolakan dari surga terhadap penyesat-penyesat ya, yang menggunakan sihir dan memanipulasi kebenaran firman Tuhan ya. Jadi ini bahaya sekali Bapak Ibu ya. Dua, Yesus dikatakan sebagai penguasa atas yang hidup dan memberikan hidup kekal, bahwa dia adalah Tuhan. Yang ketiga, dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Kenapa saya katakan
itu memberikan sentral